Ini ya Bang. Kak, mungkin mulai dari aku ya. Mungkin kayaknya kita perkenalan dulu. Kenalin aku Sheni, ini teman-teman aku. Kita semua dari kelompok, kelompok 10. Kita dari mata kuliah manajemen mutu terpadu di sini. Mau minta izin untuk wawancara kakak sebentar. Mungkin bisa kenalan dulu kali ya kak. Ini kanalnya siapa, terus dari UKM apa, dan jabatannya apa gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rafli Agung Farid, biasa dipanggil Rafli dari jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika angkatan 2021 dan sekarang tergabung di salah satu lembaga kemahasiswaan yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Lampung, diamanahkan jadi Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Lampung tahun 2024. Oke, jadi kakak ketuanya ya kak. Ya, Kalau boleh tahu DPM itu sendiri apa sih Kak? Terus kayak program kerjanya oh, DPM gimana sih? oke. Jadi DPM adalah suatu lembaga kemahasiswaan yang bergerak di bidang kelegislatifan. Yang diatur di dalam peraturan rektor itu ada tiga fungsi kita. Pertama, fungsi regulasi. Jadi nanti kita mengatur peraturan kemahasiswaan yang ada di Universitas Lampung. Yang kedua itu representasi. Jadi kita juga akan mewakili seluruh mahasiswa Universitas Lampung untuk melakukan aspirasi dan terus melakukan kunjungan-kunjungan, terus melakukan keluhan-keluhan dan mencarikan solusi untuk teman-teman mahasiswa Lampung. Yang ketiga itu melakukan fungsi pengawasan. Jadi kita melakukan pengawasan terhadap peraturan yang sudah kita buat di tahun ini gitu. Nah, terus salah satu tugas kita juga sebagai fungsi legislatif adalah mengawasi teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung. Ya, jadi sebagai pengawas dan Ya, perwakilan juga ya Kak. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjut sama teman aku. Oke, selanjutnya aku yang nanya ya Kak. oke. Bagaimana sih Kakak mendefinisikan keterlibatan anggota di DPM Unila dan seberapa penting keterlibatan tersebut bagi keberhasilan organisasi? Oke. Baik, mungkin bicara soal keterlibatan, di Dewan Perwakilan Mahasiswa ini anggotanya itu adalah keterwakilan dari teman-teman fakultas. Jadi kita beracu kepada peraturan rektor, jadi anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa itu adalah perwakilan dari setiap fakultas. Nanti perwakilannya itu adalah 4 orang yang dipilih lewat mekanisme pemilihan raya universitas. Jadi keterlibatan anggota merupakan poin yang penting dalam pengambilan keputusan yang ada di DPM. Jadi nanti anggota punya hak dan hak suara dan hak bicara juga dalam memutuskan seluruh keputusan di DPM gitu. Karena tadi kita membuat regulasi, jadi regulasi itu harus bisa mewakili dari setiap teman fakultas. Jadi sangat penting kalau di DPM. Terus apa kebijakan atau program yang diterapkan oleh DPM Unila untuk mendukung keterlibatan anggota, serta bagaimana organisasi melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan menerima feedback? Oke. Jadi kalau kita memulai sebuah organisasi, hal utama yang harus kita buat itu adalah grand design dari sebuah organisasi. Terus grand design, setelah itu visi misi organisasi. Dan di sana kita bagi tugas dan fungsi dari setiap anggota. Nah, kalau di DPM sendiri, untuk hierarki itu pertama kita ada anggota. Anggota itu yang dipilih oleh mahasiswa, yang kedua itu staff. Staff itu kita melakukan open recruitment terbuka. Nah, dan yang terakhir yaitu legislator muda. Nah, legislator muda itu adalah anggota baru dari mahasiswa baru angkatan 2024. Nah, gimana sih cara kita untuk memastikan keterlibatannya mereka? Jadi, sebelum awal kepengurusan kita buat tata tertib. Di tata tertib itu nanti akan menjelaskan bagaimana hak mereka, bagaimana kewajiban mereka dan mereka bakalan dapat posisi apa aja. Itu nanti akan juga di tata tertib mengenai peraturan-peraturan yang akan mereka laksanakan, yang akan mereka taati, dan juga nanti bakalan mendapatkan apa sih yang akan mereka lakukan di sana. Jadi misalkan staff mereka punya hak untuk memperoleh pembinaan dari anggota, terus juga nanti di LM juga begitu mendapat pembinaan dari anggota. Nah, terus kalau di struktural kami juga, kami coba membuat staff itu terlibat dalam pelaksanaan tugas-tugas DPM. Jadi nanti kalau di DPM kita bagi menjadi 7 komisi dan juga ada satu badan yang gunanya semakin dijabarkan tugasnya, maka harapannya mereka akan semakin bisa melaksanakan tugasnya dengan terperinci gitu.
Lanjut ya, Mbak ya. Nah, jadi di struktur DPR itu pasti ada yang namanya komisi PSDM, sumber daya manusia, betul? Jadi, gimana sih peran PSDM itu dalam memastikan dan memantau tingkat keterlibatan para anggota di setiap ada prokja ataupun di setiap komisi atau divisinya. Oke, oke. Nah, kalau bicara soal tadi PSDM, saya rasa di semua organisasi, baik dari UKM, terus lembaga, terus himpunan, itu wajib yang ada namanya kaderisasi. Yang tugasnya itu pertama untuk pembinaan, terus persiapan regenerasi untuk ke depan. Itu sangat-sangat penting, terutama dalam segi nanti kita pembinaan anggota. Nanti di PSDM itu akan memastikan bahwasanya mereka nanti akan aktif, akan tidak aktifnya apa, ketika tidak aktif akan memberikan sanksi dan nanti akan dikasih pembinaannya pembinaan anggotanya. Nah, pembinaan anggotanya itu biasanya kalau di DPM itu ada sebutannya alur kaderisasi. Mulai dari awal masuk mereka akan dibina seperti apa, di pertengahan akan seperti apa, dan di akhir akan seperti apa outputnya. Di situ ada di alur kaderisasi mereka. Nah, mungkin kalau secara kelembagaan yang umum ada di Nur Lampung sebagai tingkat mahasiswa terkait dengan alur kaderisasi itu kita bisa sering mendengar kata LKMD, LKMMTD yang itu di tingkat dasar, terus nanti ada tingkat menengahnya juga dan nanti akan tingkat lanjutnya. Itu merupakan proses kaderisasi yang mungkin harus ada di setiap organisasi yang ada di Unila. Terus kayak mana, bagaimana persepsi anggota terkait keterlibatan mereka di organisasi DPM? Oh, jadi persepsi anggota. Kalau bicara soal persepsi anggota ya berarti kita harus sudut pandang sama anggota sih, bagaimana mereka terlibat. Nah, kita bisa melihat bagaimana persepsi mereka itu dengan melihat tingkat keaktifannya mereka. Kalau mereka dalam segi alur kaderisasinya kita tuh semakin ramai mengikuti, maka pastinya kita sukses untuk dalam segi pembinaannya dan segi pengaktifan anggotanya. Dan apa tantangan dan hambatan bagi DPM Unila untuk meningkatkan keterlibatan anggota? Anggota. Nah, mungkin ini sih, kalau kita bicara tantangan, kita sadar bahwasanya ini lembaga yang tingkatnya universitas. Jadi bakalan banyak sekali orang-orang yang mungkin nggak satu tempat asalnya, nggak di satu fakultas, nggak di satu jurusan. Jadi penting kita untuk coba memastikan bahwa semua kegiatan kita tuh bisa diterima oleh semua orang. Dari fakultas hukum, fakultas teknik, dan fakultas-fakultas yang lainnya. Itu sih tantangannya karena tadi anggotanya dari semua fakultas, jadi ya kita harus menyesuaikan biar bisa diterima oleh seluruh fakultas. Nah, Kak, kalau misalnya kita ngomongin soal hasil dan dampak nih, kira gimana sih keterlibatan anggota dari PSDM ini berdampak pada produktivitas dan kinerja organisasinya, serta indikator apa yang digunakan untuk mengukur keberhasilan keterlibatan anggota ini? Ya tadi, kalau bicara soal anggota kan pasti kita bicara di salah satu komisi itu PSDM. Nah, dan cara mengukurnya itu tadi lewat alur kaderisasinya mereka. Nah, di alur kaderisasinya pasti punya poin-poin keaktifan. Baik nanti keaktifan secara rapat, keaktifan secara program kerja, terus mereka mengikuti program kerja dari komisi-komisi yang lain. Itu bisa menjadi acuan kita untuk menargetkan keaktifannya anggota. Nah, terus setelah aktif itu bakalan kita kasih sebuah reward untuk mereka kan. Yang mana yang aktif, yang mana yang tidak aktif, yang mana yang potensial untuk aktif. Nah, kalau kita sudah membagi jadi 3 hal tersebut, nanti kita bisa untuk melakukan tindakan. Yang aktif kita bisa kasih tindakan apa, yang tidak aktif kita tindakan apa, yang potensial aktif kita bakalan melakukan tindakan seperti apa. Karena bakalan beda metode untuk melakukan pendekatan untuk mereka juga. Itu sih. Kira-kira tadi Melanie masih ada mau ditanyain nggak kaitan dengan Enggak, aku sumber daya? pengen nanya ini. Kan DPM ini dari berbagai fakultas, terus juga pasti banyak-banyak pemikiran-pemikiran dari setiap fakultas. Gimana sih salah satu cara apa yang dilakukan oleh DPM untuk menyelaraskan menyelaraskan sepemikiran itu bang? Soalnya kan kalau misalnya dipikir-pikir banyak ego-ego yang dikumpul dalam satu organisasi. Gimana caranya itu? Kalau itu ya pasti kita melakukan diskusi ya.
Nah, diskusi, melakukan coba kita ngobrol, bagaimana bertukar pikiran gitu. Nah, dan diskusi juga ya kita ada 2 tahap sih. Yang pertama diskusi yang mungkin lebih soft. Nah, lewat diskusi kan, lewat coba untuk ada materi biar membuka pikiran. Ada juga yang lebih ke agak hard gitu. Kita melakukan perdebatan, perdebatan yang terukur gitu. Nah, jadi penting rasanya kalau kita apa ya, menerima masukan-masukan dari semua fakultas. Sama halnya kita pembuatan peraturan sih. Kalau kita pembuatan peraturan di universitas, hal yang utama itu harus bisa sesuai dengan fakultas-fakultas yang lain. Kita nggak bisa mematok sebuah peraturan itu sesuai dengan fakultas sesuai dengan fakultas hukum. Misalkan saja kita membuat peraturan tentang batas Ya. IPK dari calon presiden mahasiswa. Nah, itu nggak bisa kita buat 3,5, 3,2 yang berkaca dengan fakultas hukum ataupun fakultas FEB yang mungkin mudah untuk mendapatkan nilai seperti itu. Nah, ketika kita bicara soal fakultas teknik dan fakultas kedokteran dan fakultas pertanian, mereka dengan IPK 3 itu bakalan susah untuk mendapatkannya dan mereka belum bisa berkompetisi artinya untuk ke depan. Jadi coba kita sesuaikan agar bisa diterima di seluruh fakultas. Salah satunya coba kita turunkan yang mungkin jadi standar. Nah, kalau sekarang itu standarnya 2,75 terkait dengan batas IPK dari mau nyalon jadi ketua BEM ataupun ketua DPM atau anggota DPN. Itu sih. Nah, kalau berkaitan dengan anggota nih, pasti walaupun udah ada kaderisasi dan juga udah ada mungkin pelatihan dan pemilihan yang udah tepat banget, tapi pasti masih ada kan Kak tentang kayak kurangnya keterlibatan gitu kan. Kira-kira pernah nggak sih Kak ada masalah seperti itu? Dan kalau misalnya ada, kira-kira solusi apa dan kira-kira kedepannya apa sih inovasi yang bakal Kakak kembangin untuk mengurangi tindakan tersebut? Nah, iya sih. Nah, kalau bicara soal itu tadi, nanti kalau mahasiswa zaman sekarang ini kan pasti pengennya kegiatan yang memang mereka sukai. Nah, jadi kita harus sesuaikan. Jadi program-program itu ya coba kita mungkin ketika sudah jenuhan anggota-anggota tentang kegiatan legislatif, coba mereka berkreasi. Kalau di DPM sendiri coba kita bagi mereka mungkin bulan November ataupun Oktober sekarang yang ketika udah jenuh kita bagi mereka silakan buat kelompok dan boleh melakukan sesuai dengan tema yang kalian mau itu boleh. Jadi kita coba membuat kegiatan yang emang kegiatan itu disukai oleh mereka gitu. Tapi tidak menghilangkan tadi materi-materi yang coba kita masukkan. Ya mungkin sebagai contohnya kan sekarang sering nonton bola kan, ya nggak apa-apa. Ketika kita diawali dengan nonton bola, terus setelah nonton bola kita coba untuk diskusi masalah bagaimana sih mahasiswa menyikapi soal isu bola, naturalisasi dan lainnya supaya supaya mereka terbuka pikirannya. Kalau sekarang kan mahasiswa itu belum banyak yang terbuka pikirannya itu. Masih salah untuk cara berpikiran, banyak cara-cara berpikir yang mungkin sekarang salah sih seperti itu. Jadi kita coba lewat diskusi-diskusi kan, diskusi kecil, kan nanti coba kita mau buat apa sih hasil dari diskusi kita. Kan harus coba sering-sering diskusi sih intinya. Keren banget ya kayak mungkin dari wawancara ini gak cuman kita aja karena mungkin banyak dari orang-orang di fakultas lain kayak ekonomi dan bisnis dan hukum dan yang juga belum tahu tentang organisasi ini mungkin udah terkenal tapi mungkin ada yang belum tahu mungkin semoga dari wawancara ini lebih banyak lagi yang tahu dan lebih banyak lagi yang aware akan hal-hal ini ya Kak. Benar-benar.